warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, perbandingan pemerintahan dengan saya sendiri Ayu Fitri Lestari dengan NIM 2230 1070 3016. Saya Marsha Aulia Fauza dengan NIM 2230 1070 3015. Saya Supriyadi dengan NIM 2230 1070 3017. Dalam video ini kami akan memaparkan hasil analisis kami mengenai perbandingan negara-negara di kawasan ASEAN, yaitu Singapura, Brunei versus Indonesia. Baik, sebelum kami memaparkan perbandingan antara negara, kami menjelaskan profil singkat dari negara-negara masing-masing. Yang pertama, Singapura. Jadi Singapura ini adalah suatu negara yang memiliki pemerintahan parlementer. Hal ini ditetapkan dalam konstitusi Singapura yang berdasarkan sistem Westminster yang berasal dari pemerintahan Inggris. Nah, Singapura sendiri dipimpin oleh seorang presiden dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Kemudian dalam sistem pemerintahan Singapura sendiri yaitu parlementer, yang berarti bahwa legislatif dan eksekutif ini memiliki peran yang saling berkaitan tetapi terpisah satu sama lain. Baik, Singapura memiliki struktur pemerintahan daerah yang berbeda dari pusat pemerintahan yang lain. Singapura tidak memiliki pemerintahan daerah yang berdiri sendiri dengan otonomi yang luas. Namun, beberapa badan beroperasi sebagai penghubung antara pemerintah federal dan komunitas lokal, khususnya Badan Pengembangan Masyarakat atau CDCS. Nah, CDCS ini dibuat sendiri untuk pemerintah pusat dan masyarakat setempat berkolaborasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baik, negara berikutnya yaitu Brunei. Brunei Darussalam adalah negara kesultanan dengan sistem pemerintahan monarki absolut. Sultan memegang kekuasaan tertinggi sebagai kepala negara dan pemerintahan, mengendalikan aspek eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Meskipun secara formal disebut monarki konstitusional, praktiknya lebih mencerminkan monarki absolut. Sultan dibantu Dewan Menteri yang ditunjuknya langsung. Brunei terbagi menjadi 4 distrik yang dipimpin oleh pegawai yang ditunjuk pemerintah pusat. Tidak ada otonomi daerah signifikan, karena semua kebijakan utama dipusatkan oleh pemerintah pusat di bawah kendali Sultan. Baiklah, selanjutnya negara Indonesia. Indonesia adalah negara republik dengan pemerintahan presidensial, dipimpin oleh presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, kepala negara sekaligus pemerintahan. Konstitusi ini adalah pemerintahan yang menetapkan Indonesia negara demokrasi sebagai negara pemerintahannya. Dengan sistem trial politika, kekuasaan negara terbagi menjadi 3 cabang: eksekutif yang terdiri dari presiden dan jajarannya, legislatif yang dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut MPR, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, bisa disingkat DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah DPRD, dan yudikatif yang mencakup Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai matriks perbandingan pemerintahan antara negara Singapura versus Indonesia. Bisa teman-teman lihat, berdasarkan matriks tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun Singapura dan Indonesia sama-sama berbentuk republik, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam sistem pemerintahan. Baik, selanjutnya matriks perbandingan antara negara Brunei dan Indonesia. Dapat dilihat dari matriks perbandingan ini menunjukkan perbedaan mendasar antara sistem pemerintahan Brunei dan Indonesia. Kemudian berlanjut pada matriks perbandingan mengenai faktor-faktor lain, yaitu faktor demografis, geografis, budaya, ideologi, dan dimensi waktu. Yang pertama adalah Singapura versus Indonesia. Dapat teman-teman perhatikan di matriks tersebut, Singapura dan Indonesia memiliki perbedaan signifikan dalam berbagai aspek. Singapura adalah negara kota kecil dengan populasi padat, sangat urban, dan pemerintahan terpusat. Indonesia sebaliknya adalah negara kepulauan besar dengan populasi tersebar, keberagaman etnis tinggi, dan sistem desentralisasi. Meski keduanya menganut multirasialisme, Indonesia memiliki keberagaman budaya lebih luas. Ideologi kedua negara juga berbeda. Dengan Singapura menekankan
meritokrasi, dan pragmatisme, sementara Indonesia berlandaskan Pancasila. Baik, selanjutnya Brunei dan Indonesia. Brunei dan Indonesia ini memiliki perbedaan signifikan dalam berbagai aspek. Brunei merupakan negara kecil dengan populasi homogen, geografis terpusat, dan sistem monarki absolut berbasis Islam. Sementara Indonesia sendiri adalah negara kepulauan besar dengan keragaman etnis dan budaya yang tinggi, sistem desentralisasi yang luas, dan demokrasi berdasarkan Pancasila. Brunei sendiri mempertahankan tradisi monarki dan nilai-nilai Islam yang kuat, sedangkan Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan yang lebih dinamis sejak kemerdekaan. Dari hasil pemaparan kami tadi, dapat disimpulkan bahwa perbandingan sistem pemerintahan antara Singapura, Brunei, dan Indonesia menunjukkan bagaimana faktor-faktor seperti demografis, geografis, dan budaya ideologi dan sejarah secara signifikan membentuk struktur dan karakteristik pemerintahan masing-masing negara. Perbandingan ini menyoroti bahwa tidak ada sistem pemerintahan yang universal atau ideal untuk semua konteks, seperti negara harus beradaptasi dengan mengembangkan sistemnya sesuai dengan realitas sosial, budaya, dan geografisnya. Baik, itu tadi pemaparan kami mengenai materi perbandingan pemerintahan antara Singapura, Brunei versus Indonesia. Semoga dapat dipahami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.